Menyepi di tengah-tengah alam dengan sengaja untuk mencari ketenangan ataupun untuk mencari inspirasi atau sengaja keluar dari kerumitan hidup merupakan hal yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi berbicara tentang kesepian yang tidak teratasi oleh karena situasi dan terjadi terus-menerus adalah salah satu perasaan yang paling mengerikan yang dapat dialami oleh manusia. Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah. Kali ini kita akan membahas tema mengatasi kesepian. Berbicara tentang kesepian sebagai perasaan yang paling mengerikan yang bisa dialami oleh manusia, ada sebuah kisah tentang seseorang yang mengalami penyakit HIV/AIDS. Ketika dia didiagnosa menderita penyakit HIV, dia kemudian ditinggalkan oleh keluarganya, kenalannya, dan dikucilkan. Dia kemudian meninggal belum pada saatnya. Tetapi karena dia kesepian, membuat seluruh kehidupan yang dijalani tanpa harapan, dan pada akhirnya dia meninggal karena kesepian. Saudara-saudara, Philip Zimbardo saat menulis buku Psikologi Masa Kini mengatakan tidak ada pengaruh lebih buruk terhadap kesehatan jasmani dan mental manusia oleh karena kesepian. Dia lalu menunjukkan hasil riset yang menunjukkan kesepian sebagai penyebab utama stres, depresi, ketakutan atau paranoid, kegilaan, skizofrenia, pemerkosaan, bunuh diri, pembunuhan massal, bahkan berbagai kecanduan. Kesepian bisa terjadi karena diabaikan atau tidak dikasihi, tetapi tak selalu karena tak bersama-sama. Sebab bisa saja orang merasa sepi, lonely, merasa sendirian, bahkan di tengah-tengah keramaian orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Max Lucado menulis tentang kesepian pada saat ia berjalan melalui sebuah perkuburan dan sampai di sebuah batu nisan, di mana di situ tidak ada tanggal lahir, tidak ada tanggal kematian, tidak ada bukti-bukti kehidupan seperti pekerjaan atau minat selain nama kedua suami daripada perempuan yang dikuburkan di situ. Tetapi ada tulisan seperti ini: tidur tetapi tidak beristirahat, mengasihi tetapi tidak dikasihi, berusaha menyenangkan tetapi tidak senang, mati seperti saat hidup sendirian. Dua kisah tadi yang menggambarkan mengerikannya ketika orang mengalami kesepian membawa kita untuk mengerti dan memahami kesepian seperti yang mungkin dialami dalam kehidupan kita. David Yeremia mengatakan begini: kesepian itu ibarat perasaan sakit perut yang tidak dapat disembuhkan oleh obat sakit perut. Kesepian itu juga ibarat perasaan kegelisahan yang tidak datang dan pergi, tapi tinggal bersama-sama dan siap mencekik Anda pada waktu kesunyian malam. Kesepian ibarat perasaan sakit tiba-tiba melanda saat mendengar sebuah lagu lama yang menjadi kenangan, yang mungkin membangkitkan kenangan tentang kesedihan atau kehilangan. Kesepian juga adalah tekanan halus yang mengikis perlahan-lahan semangat hidup Anda, keceriaan Anda, sampai Anda merasa kehabisan tenaga dan kehabisan semangat. Kesepian juga adalah kerinduan untuk merasakan kepuasan. Dari definisi kesepian yang tadi sudah dijelaskan kepada kita, maka kita bisa melihat bahwa setiap orang mengalami kesepian. Seorang bujangan, dia mau menikah karena dia merasa ketika dia hidup sendirian, dia kesepian. Pernikahan merupakan cara untuk mengatasi kesepian. Tetapi orang yang menikah
seringkali mengalami bahwa pernikahan terkadang malah bukan merupakan obat kesepian seperti yang digambarkan oleh bujangan tadi. Terkadang dalam pernikahan, orang merasakan kesepian yang lebih mendalam dan lebih mencekam, meskipun mereka hidup bersama-sama. Setiap orang mengalami kesepian. Kita selalu akan telah mengalami kehilangan dalam kehidupan ini. Kehilangan adalah apa yang dialami oleh semua orang, cepat atau lambat. Kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, saudara, teman, ataupun orang tua. Kita mengalami kehilangan pernikahan yang bahagia menjadi sebuah tempat yang sepi ketika orang yang dikasihi dipanggil pulang. Orang-orang tua juga mengalami kesepian. Para manula karena diperhadapkan dengan waktu yang berjalan terus-menerus, mereka pada suatu saat berhadapan dengan anak-anak yang telah tumbuh besar dan keluar dari dalam rumah karena pekerjaan, karena berkeluarga, dan karena alasan lainnya. Padahal orang tua atau manula sangat membutuhkan perhatian yang bisa menghindarkan mereka dari kesepian yang menyiksa. Orang yang sakit juga mengalami kesepian. Ketika dia kesakitan, ketika dia dirawat, ketika dia mesti mengalami perawatan itu dengan sendirian, dia juga mengalami kesepian. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang dikatakan selalu melakukan pekerjaan Tuhan, menghibur dan menguatkan orang yang kesepian, mereka pun pada satu titik tertentu bisa mengalami kesepian. Elia contohnya, dalam kemenangan yang gilang gemilang, di puncak keberhasilan karena mengalahkan dewa-dewa Baal, Elia merasa kesepian, merasa terancam, dan merasa kemudian tidak berguna lagi untuk melanjutkan kehidupannya. Semua orang mengalami kesepian. Kesepian adalah pengalaman daripada setiap orang yang bisa saja terjadi di masa lalu, saat ini, ataupun nanti. Sesudah kita melihat bahwa Anda dan saya bisa saja menjadi orang-orang yang kesepian dalam hidup ini, maka kita akan melihat bahwa ada beberapa penyebab kesepian dalam kehidupan. Rick Warren mengatakan, penyebab kesepian bisa terjadi karena peralihan. Peralihan adalah perubahan kehidupan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Menjadi tua misalnya, itu merupakan perubahan. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu juga perubahan. Berhenti dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain, itu juga perubahan. Ketika sampai pada masa pensiun dan berhenti dari pekerjaan yang dilakukan sekian lama, itu juga perubahan. Meninggalnya orang yang dikasihi, itu juga perubahan. Dan perubahan-perubahan itu adalah peralihan-peralihan yang membawa kita berada dalam kesepian. Yang kedua, kesepian juga berarti pemisahan. Pemisahan terjadi karena pekerjaan, tugas militer, dan lain-lain. Contoh, Daryl, seorang anak tentara yang papanya bekerja sebagai angkatan laut, mengatakan bahwa pada saat umur 8 tahun, dia pergi mengantarkan papanya untuk melakukan tugas negara, berlayar dengan kapal perang. Dalam diri seorang anak, dia merasakan kebanggaan bahwa papanya gagah seorang angkatan laut. Tetapi dalam diri seorang anak yang lain, atau sisi anaknya, sisi dirinya yang lain, dia merasakan 6 bulan papanya akan pergi merupakan sebuah hal yang sangat lama dan membawa dia mengalami kesepian. Yang ketiga penyebab kesepian adalah konflik. Konflik ini pertengkaran. Pertengkaran di antara kita akan membawa kita mengalami sebuah relasi yang tidak normal, tidak baik dengan orang-orang yang terdekat atau orang-orang di sekitar kita. Itu membawa kesepian dalam kehidupan. Yang keempat, penyebab kesepian adalah penolakan. Penolakan merupakan hal yang sangat menyakitkan, yang menimbulkan
kesepian. Penolakan terjadi ketika seseorang dihianati, ketika seseorang ditinggalkan, ketika seseorang diabaikan, ditinggalkan, dihianati oleh orang-orang terdekat, orang-orang yang seharusnya memberikan perhatian atau memberikan hal-hal yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan. Ketika itu terjadi, orang yang diabaikan atau orang yang mengalami penolakan akan mengalami kesepian yang sangat mencekam. Termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu, ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan. Agar selalu ada dekatmu, biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai pergi. Oh, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Bagaimana mengatasi kesepian adalah hal yang penting karena setiap kita bisa mengalami kesepian sebagai hal yang mesti diatasi dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hal yang pertama adalah akuilah kesepian Anda. Bersikap jujur tentang rasa kesepian Anda adalah langkah pertama untuk mengatasi kesepian. Penyangkalan hanya membuat Anda semakin terpuruk, semakin terhilang dan hancur. Sebab itu mengakui dan menghadapi adalah cara yang paling baik untuk mengatasi kesepian.
Perhatikan bahwa kesepian tak selalu terjadi karena perbuatan Anda atau karena perbuatan orang lain. Kesepian terjadi juga disebabkan karena kita adalah manusia biasa yang hidup dalam dunia, yang telah jatuh dalam dosa, di mana relasi-relasi yang ada, Allah dengan manusia dengan manusia, bahkan manusia dengan alam, telah menjadi rusak. Kita bisa ada dan merasakan bahwa sekeliling kita penuh dengan relasi-relasi yang palsu. Bisa kita katakan juga munafik. Itulah dunia tempat kita hidup. Itulah realitasnya. Itulah yang mesti diakui. Itulah yang mesti diterima sebagai bagian kehidupan ketika Anda masih ada di tengah-tengah dunia ini. Setelah Anda mengakui diri, keberadaan Anda, bahwa Anda mengalami kesepian, maka Anda dapat datang kepada Allah yang menciptakan Anda, yang bisa memperbaiki kerusakan Anda, bahkan mengisi kekosongan Anda. Di dalam Yesus yang pernah mengalami apa yang Anda rasakan, Tuhan Yesus pada kayu salib, dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia sendirian di situ, mengalami penderitaan. Karena dia pernah mengalami kesepian yang paling dalam dan mengerikan, sebab itu dia mampu memberikan kekuatan kepada Anda untuk mengatasinya. Bawalah rasa kesepian Anda. Apapun yang Anda alami, bawa kepada Tuhan. Saudara-saudara, manusia tak dapat sepenuhnya mengatasi kesepian itu sendiri, karena itu berkaitan dengan jiwa manusia. Di mana satu tempat yang ada di dalam diri Anda hanya bisa Allah yang mengisinya. Dan dalam kehidupan yang berubah-ubah, situasi yang berubah, orang yang silih ganti datang masuk dalam kehidupan Anda, hanya Allah yang bisa menjadi pribadi yang mengisi kekosongan dan kesepian Anda. Karena Dia tidak pernah berubah. Hanya Dia yang bisa mengisi kekosongan itu dan menemani Anda dalam kesepian yang Anda alami. Akui kesepian Anda, bawalah kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam edisi ini kita telah berbicara tentang bagaimana mengatasi kesepian. Dan telah diberikan satu cara untuk mengatasi kesepian, yaitu dengan mengakuinya. Anda tidak bisa mengatasi kesepian apabila Anda mengabaikannya dan tidak mengakuinya. Ketika Anda mengakuinya, maka Anda akan keluar dari kesepian itu mencari pertolongan. Dan Allah merupakan sumber pertolongan yang kuat di dalam Yesus Kristus, yang memberikan kepada Anda penghiburan, penguatan, menemani Anda dalam saat-saat yang paling sulit ketika Anda merasakan kesepian mencekam Anda. Kita mengakhiri edisi kita pada saat ini. Kita akan berjumpa kembali bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah. Kamu dapat, kamu bisa. Sampai berjumpa kembali. Shalom. Bersama Peniel Ministry,